Hai Andika, guys di sini di zaman pandemi seperti ini banyak banget sektor usaha yang terkena dampaknya. Nah, saham menjadi salah satu sektor usaha yang paling banyak peminatnya karena nggak butuh bisnis plan dan juga marketing plan seperti usaha pada umumnya. Masalahnya banyak investor pemula yang tiba-tiba langsung terjun di dunia saham, langsung invest di saham tanpa analisis dulu. Biasanya mereka akan cari influencer saham, kalau misalkan influencer saham tersebut bilang harganya akan naik, ya mereka ikut tanpa analisis. Sebenarnya kayak gitu menurut saya sih nggak boleh ya. Walaupun kita ikut-ikutan, paling nggak kita harus paham basicnya dulu. Nah, di video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang basic saham. Tapi disclaimer dulu, kalau ilmu yang akan kita bahas ini bener-bener basic banget. Jadi buat kalian yang udah expert di dunia saham, saran saya mending skip aja videonya karena bakalan abis-abisin kuota, tenaga, dan juga waktu aja. Tapi buat kalian investor pemula yang memang pengen tahu basicnya saham, silahkan duduk manis dan cari cemilan buat nonton video ini. Emangnya basic saham apa aja yang akan kita bahas? Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu candlestick, apa itu support, dan apa itu resistance. Dari ketiganya ini, kalau misalkan kita mau kembangin dengan banyaknya indikator yang ada di chart, itu bisa hanya dengan 3 basic ini aja. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus paham dulu apa itu candlestick. Jadi sesuai dengan namanya, candlestick adalah chart yang bentuknya seperti lilin. Pertama kali ditemukan oleh pengusaha beras dari Jepang pada tahun 1700-an yang namanya adalah Munehisa Homa, dan dia terkenal banget bisa memprediksi harga beras pada waktu itu. Bayangkan ya, pada tahun 1700-an udah ada pengusaha yang bisa memprediksi harga beras karena pada waktu itu belum ada saham-sahaman. Jadi dia tahu kapan harus beli, kapan harus hold atau nimbun berasnya, dan kapan harus jual juga. Pertanyaannya, kok bisa seorang pengusaha beras memprediksi harga beras pada waktu itu? Ya kembali lagi ke candlesticknya tadi. Jadi dia memprediksi harga pasar beras hanya menggunakan candlestick. Kok bisa? Langsung aja saya jelaskan ya gimana cara baca candlestick. Jadi candlestick itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada real body yang mana harusnya udah tahu ya. Jadi yang paling gede ini namanya adalah real body. Terus ada bagian yang paling atas, namanya adalah upper shadow. Waduh, maaf ya tulisan saya jelek karena dulu pengen jadi dokter tapi jadinya reviewer. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting tulisannya udah kayak dokter. Terus ada yang bagian bawah yang namanya adalah lower shadow. Ya seperti ini, baik di chart yang merah atau hijau sama aja. Dan kenapa kok ada warna merah, kenapa ada warna hijau? Saya jelaskan. Nah, jadi kalau kalian lihat kan di sini ada open, di sini ada close. Kenapa chartnya hijau? Karena pada waktu harga pembukaan terus ke harga close atau penutupan itu lebih tinggi. Contohnya kalau misalkan harga opennya 200 terus dia close di 400, candlenya akan berwarna hijau. Sebaliknya kalau misalkan merah, berarti kalau misalkan dia pembukaannya harga 400 terus dia turun close jadi 200, candlenya akan merah. Terus kenapa ada upper shadow dan juga lower shadow? Karena ada peperangan harga di antara penjual dan pembeli sampai akhirnya menyentuh ke level harga open atau harga pembukaan di periode tertentunya tadi. Waduh, kayaknya bingung ya. Sekarang langsung aja kita demokan. Dan untuk mencontohkan, saya akan pakai sahamnya BUKA atau Bukalapak yang baru aja IPO di bulan 8 tanggal 6 2021 kemarin. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu IPO, IPO adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan saham mereka kepada publik atau masyarakat dengan cara menerbitkan jumlah saham. Dan pada waktu itu Bukalapak menerbitkan sejumlah 25 miliar lembar saham kepada publik dengan harga sekitar 750 sampai 850 rupiah. Dan pada waktu itu kita juga bisa ikutan PO saham Bukalapak itu di Ajaib. Caranya gampang banget, dulu tinggal isi formulir dan udah bayar dengan buying power yang ada di Ajaib. Dan Bukalapak itu kan IPO di tanggal 6 Agustus 2021 ya. Nah, jadi ini kalau kalian lihat kan udah saya screenshot 6 Agustus 2021 dia IPO, dan pada tanggal ini dia menyentuh harganya itu sampai 1056. Jadi opennya itu di sini itu 1056 harga opennya, dan dia masih hijau nih. Masih hijau, close-nya itu di 1060. Berarti titik opennya di mana? Kalau hijau berarti opennya ada di sini. Open, terus dikit aja ya, berarti nggak ada transaksi. Transaksinya nggak banyak di tanggal ini, jadi ini close-nya di sini. Nah, kecil aja ya chartnya ya. Terus di tanggal 9 Agustus 2021 harganya itu sempat opennya ada di 1326. Nah ini open ya. Jadi di sini itu open, terus dia close-nya di 1110.
close di sini 1110. Apa yang terjadi? Karena banyak yang take profit dari saham Bukalapak. Karena kan IPO-nya di 850-an terus harganya udah 1.300. Mungkin orang-orang berpikiran udahlah ya cukup cuannya. Jadi banyak yang jual nih. Jual sampai harganya itu menyentuh di 1110. Terus di tanggal 10 Agustus 2021 juga terjadi penurunan harga. Jadi dia opennya itu di sini ya 1130. Jadi kalau chartnya merah, opennya di mana? Opennya ada di atas. Ini open dan harganya itu di 1130. Close-nya ada di bawah karena dia chartnya merah, close-nya itu 1036, 1036. Nah, ini close ya. Close di sini. Cuman kalau kalian perhatikan ini kan dia ada upper shadow-nya ya. Nah, ini ada upper shadow-nya nih di sini. Karena ini terjadi peperangan harga tadi. Jadi sempat ada pembeli yang menaikkan harganya itu sampai sebentar ya, saya luruskan dulu. Di sekitar 1160 lah karena kan harga opennya tadi 1130. Cuman karena saking banyaknya penjual ketimbang pembeli, makanya harganya turun sampai ke 1090. Paham kan ya? Dan dari candlestick ini aja nanti kita bisa memprediksi psikologis antara penjual dan pembeli. Jadi kita bisa memprediksikan harga hanya dari candlestick. Itu di next video aja ya. Jadi nanti kita bakalan pelajari tentang inverted hammer. Itu macam-macam candlestick. Ada dojis, ada shooting star, ada morning star, dan masih banyak lagi. Tapi di next video aja. Sekarang kita bahas apa itu support dan apa itu resistance. Kalau arti simpelnya atau arti literally-nya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya aja, support itu artinya mendukung dan resistance itu artinya adalah ketahanan. Jadi support simpelnya adalah level terendah di mana level tersebut bisa mendukung dengan konfirmasi dari harga sebelumnya. Sebaliknya kalau resistance itu adalah di mana level tertinggi di mana titik level tersebut bisa menahan dengan konfirmasi harga sebelumnya. Saya yakin kalian masih bingung. Jadi sekarang seperti biasa langsung aja kita demokan. Dan kita akan demokan pakai BBNI aja. Disclaimer dulu ya. Ini cuman contoh. Jadi saya nggak ngajak kalian untuk beli saham BBNI. Terserah kalian mau beli saham apa aja karena kemarin kan saya beli saham BBNI di Ajaib ya. Kalau kemarin kalian inget itu minus 1% kalau nggak salah, saya lupa. Sekarang udah plus 1,6%. Ini saya screenshot dulu karena biasanya harganya akan naik turun. Dan sekarang BBNI saya di Ajaib dengan averaging down yang ada di video sebelumnya dia udah plus 1,06%. Tapi ini nggak akan saya ambil. Jadi ini saya buat kayak value investment jangka panjang. Dan setiap saya share tentang saham seperti ini akan saya update terus. Jadi kalian bisa tahu gambarannya kalau misalkan kita hold atau invest saham di jangka panjang nanti hasilnya seperti apa. Tadi saya bilang support adalah level terendah di periode tertentu. Dan kalau kita lihat di BBNI ini sekitar Maret tanggal 2 ya. Ini ada yang dia gak bisa nembus titik supportnya. Nah ya, ini sudah saya kasih tulisan support. Jadi kalau misalkan anggap aja ini marketnya masih besok gitu ya. Makanya saya tutupi di kanan ini di harga 1150. Terus kalau saya slide itu kan udah hari besoknya ya. Jadi tinggal saya tarik seperti ini. Nah, dia menyentuh support, balik lagi. Support, balik lagi. Support, balik lagi. Tuh. Dia mau turun tapi mantul terus. Nah, itu namanya adalah titik support. Dan kalau sekuat ini, biasanya orang-orang bakal bilang, wah, berarti supportnya kuat di harga sekitar 1100. Kayak gitu. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah garis supportnya tadi sakti sampai nggak bisa ditembus? Enggak ya. Jadi hal ini terjadi secara natural, secara spontan. Karena biasanya kalau kita mau beli saham, kebanyakan orang secara psikologis akan antri di harga support terendahnya. Makanya kalau kalian lihat bagian order book, biasanya itu orang yang mau beli akan antri di harga yang dengan support terendahnya. Jadi ada antrian orang yang mau beli itu 3014 saham BBNI di harga 7125. Yang paling banyak itu di harga 6975, itu antriannya sebanyak 15.000 lot. 6.975 itu di daerah sini ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini tadi 6.975 itu kan nggak ada konfirmasi untuk titik terendahnya ya. Nah di sini kan nggak ada titik supportnya. Caranya kita tinggal cari aja titik support dari historinya sebelumnya. Nah pasti ada titik support yang lain. Nah ini ya, jadi kalau saya tarik garis 6975, nah ini udah ada garisnya sebenarnya. Cuman kan titik supportnya di daerah sini ya. Sebenarnya titik support ini nggak harus garis sebenarnya. Makanya banyak orang yang pakai rectangle. Jadi dia kayak pakai area gitu, langsung pakai rectangle seperti ini. Oh berarti titik supportnya di kisaran harga tersebut. Nah jadi sampai sini paham ya kenapa kok mantul-mantul dan kenapa banyak orang yang antri di titik support. Karena secara natural, secara psikologis seperti itu. Tapi nanti ketika udah nggak ada orang yang pasang atau antri di harga level terendahnya tadi, yang terjadi adalah breakdown. Contohnya seperti ini ya, ini sama masih saham BBNI. Jadi kan dia supportnya lumayan kuat nih di sini.
Nah, habis itu dia sempat di sini terus naik. Nah, di sini dia udah nggak kuat nih. Titik supportnya, titik pendukungnya udah jebol. Terus sampai sini dia sempat naik dikit, terus ini turun lagi, naik dikit. Nah, ini titik support lagi, ini naik lagi. Bakalan seperti itu terus. Dan pola turun ini namanya adalah bearish. Kalau misalkan naik seperti ini atau uptrend itu namanya bullish ya. Istilah-istilah sama aja. Nanti di next video akan kita bahas lah tentang analisa teknikal basic saham. Cuman ya harus paham ini dulu karena untuk garis Fibonacci, Bollinger Band semuanya itu nanti kita harus paham di mana titik support dan juga resistance terkuatnya. Sekarang sebaliknya, kalau misalkan kita udah punya sahamnya, kita mau jualnya di mana biasanya? Ya intinya kita mau jual di harga tertingginya lah. Nah, harga tertingginya itu biasanya kita ambilnya dari titik tertinggi atau titik resistance-nya. Jadi berlawanan dengan support tadi, kalau misalkan ini saya tarik ya, kita anggap aja marketnya lagi jalan. Terus ini saya slash. Nah, ini kan ada chart yang dia ternyata tembus resistance. Ternyata nggak kuat ya. Turun lagi, terus mau tembus lagi, ternyata nggak kuat, turun lagi, terus dia mentok lagi ke garis resistance lagi. Jadi ini resistance-nya kuat atau ketahanannya kuat. Kalau di support tadi kan namanya ketika dia udah tembus garis supportnya namanya adalah breakdown. Tapi kalau misalkan tembus garis resistance seperti ini, nah trust ya, karena dia udah tembus garis resistance-nya namanya adalah breakout. Sekarang kita coba analisis BBNI kalau real marketnya ya. Jadi BBNI ini untuk besok, untuk order booknya ini yang paling banyak ada di 7.200. 62.000 antrian, terus 7250 itu 17.000 antrian, 7275 10.000 antrian. Jadi di range antara 7.200 dan 7275. Nah, kalau kita lihat kenapa banyak yang pasang order book di situ, antriannya sampai 62.000 karena kalau kalian lihat memang di periode ini ya, sekitar 8 September sampai 14 Februari ini, titik resistance terkuatnya ada di daerah sini ya, 7275. Dia high-nya itu tertingginya ada di sekitar 7.600 ini, tapi titik terkuatnya ada di daerah sini nih. 7275. Makanya banyak yang antri jual di harga segitu. Nah, nanti kalau misalkan yang antri jual di harga segitu banyak yang beli sampai yang order booknya tadi yang 62.000 tadi habis, ya dia bisa breakout, bisa tinggi lagi. Karena biasanya kalau misalkan titik resistance 7.200 tadi tembus, 7.600 ini tembus, dia akan mencari titik resistance baru lagi. Paling kuat berarti daerah sini itu 8.000. 8.000 ini yang paling kuat sih ya. Nah, nanti sampai akhirnya value investment jangka panjangnya dia bisa tembus di 10.500. Sampai sini harusnya paham kan ya apa itu candlestick, apa itu support, dan apa itu resistance. Karena dari ketiganya ini nanti kita bisa pakai Fibonacci, kita bisa pakai Bollinger Band, kita bisa pakai MACD. Banyaklah indikator-indikator yang bisa kita pakai hanya dengan tahu maksud dari candlestick, maksud dari itu apa itu support dan apa itu resistance. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video tentang cara baca candlestick, support dan resistance kali ini. Kalau misalkan kalian kurang paham, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, kita bisa belajar sama-sama. Atau mungkin menurut kalian pendapat saya ini salah ya, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar juga. Bebas, di sini kita belajar bareng-bareng aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah silahkan dikoreksi. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.